Halo. Kali ini kita mau bahas lebih dalam nih satu taktik negosiasi yang cukup unik ya dari materi kita. Bab 15 tentang menggigit atau nibbling. Ini tuh seni minta tambahan kecil tapi justru pas kita pikir wah udah kelar nih dealnya, siap kita bongkar bareng. Benar banget. Momen pas nutup negosiasi itu, sering dianggap udah aman ya. Padahal bisa jadi celah tuh. Teknik menggigit ini mainnya di psikologi, manfaatin rasa lega, mungkin juga sedikit capek mentalnya lawan bicara kita. Setelah deal utama oke. Menarik sih, efeknya tuh bisa lumayan loh, padahal mintanya kelihatan kecil. Jadi menggigit tuh intinya apa sih? Biar kebayang. Kayak misalnya beli mobil, harga udah oke, pas mau tanda tangan bilang, oh ya, karpet sama anti karatnya sekalian ya, gitu bukan? Persis! Pas banget contohnya. Intinya yaitu minta sesuatu yang nilainya relatif kecil lah dibanding deal utamanya. Dan dilakuinnya setelah kesepakatan utama itu secara prinsip udah oke. Materi kita nekenin banget soal timingnya nih. Harus pas lawan bicara udah ngerasa negosiasinya kelar. Udah move on gitu otaknya. Contoh lain nih dari sumbernya. Kita baru dapat PO gede dari klien, terus kita susul aja minta, boleh nggak termin bayarnya jadi 60 hari? Alasannya halus aja, bilang kalau kompetitor juga nawarin gitu kok. Oke oke. Jadi bukan cuma minta tambah ya, tapi manfaatin banget momen psikologisnya. Tapi kenapa sih orang kok cenderung ngasih gigitan ini? Kan logikanya bisa aja nolak. Ini nih, bagian paling serunya dari bab 15 ini. Ada, apa ya, pergeseran psikologis yang kuat banget. Jadi gini, sebelum setuju, orang kan fokusnya mikir apa yang bisa didapat, atau apa yang dihindari biar nggak rugi. Tapi setelah setuju, fokusnya geser. Jadi pengen mempertahankan deal yang barusan didapat itu. Ada semacam bias komitmen lah di situ. Mereka jadi takut. Takut kenapa tuh? Takut kalau nolak permintaan kecil ini, malah deal gede yang udah susah payah tadi batal. Gitu. Rasa takut kehilangan deal utama itu seringkali lebih gede daripada rasa nggak nyaman buat ngasih tambahan dikit. Kayak efek sangkos gitulah, tapi versi mininya di akhir negosiasi. Wah, iya juga ya. Rasa takut kehilangan sesuatu yang udah kayak milik kita, secara mental itu emang kuat sih. Contoh lain mungkin kayak pas jual beli rumah gitu ya. Harga udah deal, semua lega. Tiba-tiba pembeli minta, itu sofanya tinggal aja ya Pak Bu, tanpa nambah biaya. Penjual mungkin agak sebel ya, tapi ya udahlah daripada risiko batal jual rumahnya, bener nggak? Bener banget. Tapi ya itu, ada risikonya. Risiko apa tuh? Ya, kalau dilakuinnya terlalu maksa atau minta hal yang nggak sepadan, bisa ngerusak hubungan atau reputasi kita. Kelihatan agak licik gitu. Makanya materi kita juga bahas cara bertahannya kalau kita yang jadi target. Nah, gimana tuh cara bertahannya? Yang pertama, dan ini paling bagus sih, usahain negosiasiin semua item jadi satu paket di awal. Tuntasin semua. Jangan sisain celah buat detail kecil nanti gampang lah. Kudu ditulis semua poin dealnya. Oke, jadi antisipasi dari awal ya. Mm-mm. Ada lagi nggak strateginya? Ada dua lagi disebutin. Kedua, coba ciptain suasana win-win yang beneran terasa adil gitu. Kalau pihak lain ngerasa udah dapat deal bagus banget, biasanya keinginan buat menggigit lagi itu jadi kecil. Udah puas soalnya. Masuk akal. Terus yang ketiga? Ketiga, kalau tetap digigit juga, ya tanggapi aja langsung, tapi tetap profesional. Sumbernya nyaranin bilang kayak, wah saya kira tadi kita udah sepakat ya untuk semua poinnya. Apa perlu kita buka lagi negosiasinya? Ini kan halus ya, bikin mereka mikir ulang tanpa kita jadi konfrontatif. Intinya ngingetin kalau deal ya udah final tadi. Menarik cara nangkalnya. Jadi kesimpulannya nih, teknik ini efektif ya buat dapat bonus, tapi kudu hati-hati banget pakainya. Harus mikirin juga dampak ke hubungan jangka panjang. Bukan sekedar trik doang ya, tapi ada konteks psikologi sama relasinya juga. Betul sekali. Paham kenapa teknik ini bisa jalan ya? Itu tadi, eksploitasi pergeseran psikologis pasca keputusan. Itu kuncinya. Kalau kita tahu ini, kita jadi punya dua keuntungan. Kita bisa mikir-mikir dulu kalau mau pakai secara etis dan strategis. Dan yang lebih penting lagi, kita jadi lebih waspada, lebih siap kalau kita yang jadi target gigitan di akhir negosiasi. Ini soal kesadaran situasi aja sih. Oke deh, mantap nih pembahasannya soal teknik menggigit dari bab 15. Udah dari definisi, alasan psikologisnya, contoh sampai cara bertahannya. Nah, sebagai penutup,
Ini ada sedikit bahan pemikiran buat Anda nih. Coba deh ingat-ingat lagi negosiasi yang pernah Anda lalui. Pernah nggak sih Anda tanpa sadar menggigit orang lain atau malah Anda yang jadi korban gigitan di menit-menit akhir? Nah, dengan pemahaman baru soal dinamika psikologis ini, kira-kira gimana Anda bakal menyikapi atau mungkin menggunakan atau justru nggak menggunakan taktik kayak gini ke depannya? Coba direnungkan ya.